Saya Janu Muhammad, saya asal dari Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini sedang membangun usaha bernama Sayur Sleman atau PT Sayur Sleman Indonesia. Ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti kelas Future Skills. Pengalamannya sangat seru ketika mengikuti kelas di Future Skills karena meskipun secara usia saya sudah 29 tahun, tapi saya semangat untuk belajar hal-hal baru, terutama bagaimana kita membuat impact ataupun dampak untuk sekitar kita. Setiap kelas yang saya ikuti itu sangat aplikatif, terutama karena selain ada materi, kita juga ada case by case, diskusi yang sangat interaktif. Setelah itu kita ada penugasan, submit, seperti kuliah pada umumnya, namun dibimbing oleh para mentor yang berpengalaman juga, sehingga menambah suasana perkuliahan selama di Future Skills. Selain ada topik-topik yang menarik, sebenarnya teman-teman di sini saya juga menerima energi yang positif dari para peserta, karena rata-rata masih muda, perkuliahan dengan semangat yang menggelora seperti itu. Future Skills tidak hanya sekadar kita ikut kelas, tapi kita bisa berjejaring di sini karena tersebar tidak hanya dari Jogja pesertanya, tapi dari seluruh Indonesia. Selain mendapatkan materi dan juga kita mendapatkan sertifikat, ada grade yang memang secara transparan diberikan oleh panitia. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk teman-teman mengupgrade skill, meningkatkan kapasitas diri melalui topik-topik yang disediakan oleh Future Skills. Tok 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 tok. Hehehe, Fumina niruin suara lato-lato. Soalnya di masa depan gak ada tuh. Wakakakak. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara opening ceremony dan talk show Future Skills Batch 7 pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Fumina, MC yang bertugas memandu acara opening ceremony dan talk show Future Skills Batch 7 pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pratikno, M.Sok, SC, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Wawan Masudi, SIP, MPA, Dekan Visipol UGM. Yang terhormat Ibu Dr. Eng. Adiloka Wijaya Mesah, ST, M.Eng. Yang terhormat Ibu Ambarwati. Yang terhormat Bapak Yunus Abin Koto MSc, PhD. Yang terhormat Bapak Obed Kresna Widya Pratista, Manajer Pares Educational Research Center Visipol UGM. Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini yang terbagi dalam beberapa kegiatan. Kegiatan pertama yaitu pembukaan acara yang dilanjutkan dengan sambutan, pemutaran video Future Skills Batch 7, kemudian masuk ke sesi talk show dan diakhiri dengan penutupan acara. Setelah itu, peserta kelas Future Skills diharapkan tidak meninggalkan acara karena akan dilanjutkan dengan sesi onboarding Future Skills Batch 7. Informasi selengkapnya mengenai perkuliahan akan disampaikan dalam sesi tersebut. Fumina juga mengajak teman-teman untuk memeriahkan acara pada malam hari ini dengan mengunggah story di Instagram.
Silakan membuat story sebagus dan semenarik mungkin dan tentunya jangan lupa untuk follow dan tag akun Instagram @futureskills.id dan @pijarfoundation. Bagi 25 peserta dengan story paling kreatif akan mendapatkan hadiah berupa e-wallet yang akan dihubungi melalui DM Instagram. Selain itu, kami ingatkan bahwa webinar ini memiliki sertifikat yang dapat diperoleh oleh semua peserta yang menyaksikan kegiatan ini. Sertifikat dapat didapatkan dengan cara membuka tautan pada browser atau scan QR di bawah ini, dan pastikan kalian sudah mendaftar sebelum join acara ini ya. Saya Fumina, selaku Master of Ceremony, akan memandu sesi acara pada hari ini dalam agenda opening ceremony dan talk show Future Skills Batch 7. Baik, untuk memulai acara pada malam ini, mari kita saksikan video Future Skills Batch 7 terlebih dahulu. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyebutkan bahwa 80% mahasiswa Indonesia tidak bekerja sesuai dengan jurusan kuliahnya. Berdasarkan data, hanya 27% lulusan perguruan tinggi yang memiliki pekerjaan sesuai dengan jurusan kuliah atau bidang ilmu yang mereka geluti. Artinya, saat mencari kerja, fresh graduate tidak hanya bersaing dengan lulusan di bidang ilmunya, namun juga bersaing dengan para lulusan di berbagai bidang ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan kerja dalam beberapa waktu terakhir dan di waktu-waktu yang akan datang menuntut angkatan kerja menguasai lebih dari satu disiplin ilmu. Dan untuk kamu yang ingin memiliki kompetensi di berbagai bidang, ini waktunya. Bersama dengan Future Skills, kamu dapat mengeksplor banyak pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perubahan zaman. Dan perkuliahan Future Skills kali ini kembali hadir untuk mahasiswa, juga masyarakat umum di seluruh Indonesia. Bersama Future Skills, peserta akan merasakan pengalaman belajar secara langsung bersama para expert dari puluhan mitra penyelenggara kelas, mulai dari komunitas, industri, sampai BUMN. Harapannya, seluruh talenta muda Indonesia menjadi semakin adaptif, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dimulai dari kamu. Mulai dari sekarang, persiapkan masa depan. Hewan apa yang paling sering terlambat ke sekolah? Kaki 1000. Pakai sepatunya lama dong. Ya, baru saja kita saksikan bersama video tentang Future Skills Batch 7. Kemudian masuk ke acara berikutnya yaitu pidato kunci. Mari kita sambut Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pratikno, M.Sok, SC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dear Future Talents yang saya banggakan, selamat datang di perkuliahan Future Skill Batch yang ke-7 kali ini. Tidak terasa program kita ini sudah berjalan sekitar 3,5 tahun. Serial mata kuliah ini dari awal dirancang untuk memantik Anda semua, meningkatkan knowledge dan skill agar saudara-saudara tetap relevan di tengah perkembangan zaman yang berubah sangat cepat sekarang ini, yang penuh disrupsi. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi, terutama kepada tim dari Visipol UGM, dari Universitas Gadjah Mada, dari Pijar Foundation, dan spesial juga kepada 20 mitra dari berbagai perusahaan, industri, NGO, dan komunitas yang atas kerja keras dan inovasinya membuat program Future Skill ini bisa berjalan dengan baik. Yang saya banggakan, kawan-kawan talenta masa depan, tidak seperti kurikulum dan silabus zaman dulu yang ya dirubah 5 tahun sekali gitu.
Serial mata kuliah Future Skill ini kita rancang bersifat dinamis. Mengapa? Karena memang berorientasi masa depan dan masa depan itu berubah dengan cepat. Agar saudara-saudara kita semua bisa menyongsong perubahan yang berjalan sangat cepat ini. Selama pandemi 3 tahun terakhir, dunia telah mengalami banyak sekali perubahan, banyak trauma yang harus dijawab, banyak permasalahan yang harus dipecahkan. Dan kita nggak ingin terulang kembali kegagapan selama ini. Dunia dituntut untuk merancang sebuah tatanan baru, sebuah the post pandemic world gitu. Termasuk diantaranya adalah post pandemic government. Kita harus memperbaiki seluruh kerentanan tatanan kita di segala bidang yang kita rasakan betul itu saat pandemi. Kita harus membangun tatanan baru, menyongsong masa depan, bukan hanya terkait dengan kesehatan. Bukan saja kita harus menuntut membangun arsitektur kesehatan yang baru, tetapi juga arsitektur di sektor yang lain, termasuk di sektor ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Itu satu tantangan ya, perubahan, disrupsi besar yang kita alami, yang kita harus cepat sekali mengetahui pengetahuan masa depan dan juga skill yang dibutuhkan di masa depan. Selain post pandemic, kita juga menghadapi sebuah tantangan baru, yaitu perubahan iklim yang semakin nyata. Bencana hidrometeorologi kita rasakan bahkan saat ini, seperti hujan ekstrim, potensi kekeringan ekstrim, semakin terasa dalam seluruh kehidupan manusia. Mau mereka yang bergerak di darat maupun di laut, maupun penerbangan misalnya di udara, dan konsekuensinya luar biasa terhadap kemanusiaan. Ada banjir yang sangat ekstrim, tetapi sekaligus ada kekeringan yang ekstrim. Implikasinya sangat banyak, bisa kekurangan pangan, kemiskinan ekstrim, kelaparan, bahkan pengalaman sejak zaman dulu ketika ada krisis pangan itu pasti memicu konflik dan peperangan. Itulah tantangan-tantangan baru yang membuat kita harus terus adaptif terhadap perubahan yang berubah sangat cepat ya di segala bidang. Tetapi saya juga ingin menekankan bahwa di setiap tantangan itu selalu ada peluang. Dan ingat, peluang itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang antisipatif, mereka yang prediktif, cepat dan tepat menyongsong segala disrupsi, segala perubahan. Dan perubahan-perubahan yang tadi saya sebutkan itu semakin diperparah begitu ya oleh ketegangan geopolitik global. Misalnya contohnya perang di Ukraina telah mengganggu rantai pasok pangan global, telah mengganggu suplai energi global, meningkatkan harga pangan dan energi global. Kita masih beruntung bisa melampaui masa-masa itu, telah memicu inflasi global. Sekali lagi kita masih beruntung, inflasi kita terkendali, pertumbuhan ekonomi kita juga terkendali, tetapi itu tidak terjadi di semua negara. Belum lagi ada geopolitik itu ketegangan di semenanjung Korea, ketegangan di Laut Cina Selatan, perang dagang antara dua negara besar. Itu semua juga mengganggu tatanan ekonomi global, bahkan globalisasi ekonomi yang sempat dipisahkan dari dunia politik sekarang ini, relasi ekonomi global juga dipengaruhi oleh koalisi politik. Jadi seakan-akan kita kembali lagi pada periode perang dingin dulu gitu. Jadi ini semua membuat tatanan berubah dengan cepat, bukan saja di tingkat makro, tetapi di tingkat mikro sekalipun. Jadi mempengaruhi kehidupan petani, mempengaruhi kehidupan pekerja dan lain-lain. Dan ingat, selain hal-hal tersebut ada sebuah perkembangan yang berjalan dengan cepat sekarang ini adalah perkembangan teknologi. Revolusi industri 4.0 telah merubah banyak sekali lanskap kehidupan kita. Belakangan ini artificial intelligence memberikan kontribusi perubahan yang luar biasa. Muncul, taruh katalah kita beri contoh saja dalam beberapa bulan terakhir gitu.
muncul platform, berbagai macam platform berbasis AI, Artificial Intelligence yang sangat canggih, yang tiba-tiba mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya sebagai satu contoh saja, saudara-saudara pasti tahu sudah menikmati itu namanya Perplexity atau ChatGPT, platform berbasis AI yang mampu menjawab semua pertanyaan yang kita berikan dengan sangat-sangat cepat dari sumber yang kredibel, bahkan dilampiri referensi. Nah, ini sebuah contoh konkret. Ini semuanya akan mempengaruhi proses pembelajaran sekalipun di kita, ya. Karena Anda juga bisa kemudian merubah metode pembuatan paper dan lain-lain itu. Nah, ini semuanya juga harus kita respon bagaimana dunia pendidikan kita, bagaimana peran dosen dan mahasiswa dan lain-lain. Bahkan di lembaga kita misalnya kawan-kawan dari Pijar Foundation, mitra dari Visipol, mitra dari UGM untuk Future Skill ini juga mengembangkan Pijar AI yang serupa dengan ChatGPT dan dengan Perplexity begitu. Selain itu, ada DALL-E, model generatif artificial intelligence yang mampu menghasilkan gambar dari deskripsi teks. Compose AI, aplikasi yang membantu kita untuk membuat komposisi musik misalnya. Cookup AI misalnya, platform memasak berbasis AI yang membantu kita untuk menyiapkan hidangan sekaligus menyusun program diet kita gitu. Jadi ini kan disrupsi besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kehadiran platform-platform tersebut tentu saja membuat kita harus melakukan banyak penyesuaian, banyak adjustment. Misalnya tadi saya sudah singgung sedikit, ChatGPT, Perplexity, Pijar AI misalnya sangat mungkin mendisrupsi pekerjaan sebagai penulis atau programmer atau tugas-tugas mahasiswa. Dan tentu saja dunia akademik juga harus kelimpungan ya untuk mendesain ulang metode pembelajarannya. Perplexity dan ChatGPT memudahkan mahasiswa untuk menulis essay, paper, dan jurnal sekalipun. Dan profesi yang lain seperti ilustrator, komposer musik, nutrisionis juga terdisrupsi dengan berbagai macam aplikasi tersebut. Inilah perubahan global yang kalau dibaca dari studinya McKinsey tahun 2022 yang telah memetakan bahwa model generatif AI seperti platform-platform tadi itu dapat diutilisasi di seluruh fungsi bisnis perusahaan, misalnya untuk fungsi marketing dan sales, untuk menganalisis kebutuhan konsumen dengan lebih cepat dan akurat, untuk operasional perusahaan mengenai quality control produk dan peningkatan produksi, fungsi legal, legal drafting, bahkan juga legal consulting dan lain-lain yang itu mendisrupsi juga pekerjaannya para lawyer, terutama lawyer-lawyer muda gitu. Dan memang ini membuat efisien, tetapi juga membuat beberapa kerjaan menjadi loss gitu ya, job loss. Nah, kita harus pandai-pandai untuk mencari job gain gitu. Sekali lagi saya tegaskan, semua tantangan tersebut selalu ada peluangnya, dan peluang itu selalu dinikmati mereka yang prediktif, yang antisipatif, yang cepat dan tepat dalam menyongsong disrupsi. Future Talents yang saya banggakan, berbagai disrupsi tersebut membuat mata kuliah serial Future Skill ini berusaha terus untuk berinovasi, baik inovasi dari substansi maupun inovasi dari metode. Jadi yang juga sangat penting untuk rekan-rekan perkuat selain substansi adalah soft skill ya. Tolong ini soft skill yang saya sering sebutnya sebagai essential skill karena ini sangat esensial. Karena kehadiran AI dalam proses kerja telah membuat workflow itu berubah ya. Soft skill itu merubah kolaborasi, komunikasi, problem solving dan lain-lain.
Tapi soft skill tetap berperan penting untuk mendukung perjalanan karir Anda di era AI. Karena soft skill itu justru tidak bisa digantikan oleh platform, oleh aplikasi, oleh AI. Yang kedua, yang penting juga adalah mengenai keterbukaan mindset untuk lebih hybrid skill, hybrid knowledge begitu, lebih fleksibel dan open minded. Jadi saya mendorong adik-adik mahasiswa untuk menghybridkan buku, jangan kejebak dengan monodisiplin, bukan hanya multidisiplin, tapi sudah eranya adalah interdisiplin dan bahkan transdisiplin. Mastering only one skill will kill you. Kalau Anda fokus kepada satu disiplin sempit yang sangat rigid, ya justru akan membunuh Anda. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang monodisiplin, hampir semuanya multidisiplin. Oleh karena itu, be open minded, selalu beradaptasi dengan skill set yang baru, dan ready to learn, ready to unlearn, ready to relearn gitu, akan menjadi modal utama bagi Anda semua future talents. Saya berharap perkuliahan Future Skill Batch 7 ini akan membantu saudara-saudara, harapannya begitu, untuk lebih peka terhadap kemajuan zaman dengan segala tantangannya. Dan ingat, sekali lagi saya ulang-ulang, di setiap tantangan selalu ada peluang. Dan peluang hanya dinikmati mereka yang prediktif, yang antisipatif, yang tepat, dan tepat dalam menyongsong disrupsi. Selamat untuk terus belajar dari siapa saja, tentang apa saja, dan bahkan belajar dari apa saja yang relevan untuk masa depan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Pratikno, M.Sok, SC, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pidato kunci dalam acara opening ceremony dan talkshow Future Skills Batch 7 di tengah kesibukan beliau. Matur nuwun enjih Pak. Masuk ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada. Mari kita sambut Bapak Dr. Wawan Masudi, SIP, MPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Future People sekalian dalam acara Opening Ceremony Future Skills Batch 7. Terdapat total 4.297 peserta yang telah dinyatakan lolos dan dapat mengikuti program perkuliahan ini untuk 1 semester ke depan. Tidak terasa, sudah ke-7 kalinya kita bersama-sama mengadakan program perkuliahan Future Skills, kolaborasi antara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada dengan Pijar Foundation. Program ini adalah wujud nyata dan komitmen kita bersama untuk membangun sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan di masa depan, menghadapi tantangan di dunia yang mengalami perubahan secara sangat cepat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam program perkuliahan Future Skills Batch 7 ini, terutama bagi 24 mitra yang berasal dari berbagai perusahaan, industri, NGO, dan komunitas. Para mitra tersebut diantaranya Abdi Muda, Ajaib, Amayi, Apindo, UMKM Academy,
APB Sinarmas, bridgecenter.id, Chevening Alumni Association Indonesia, DNVB, Excel Axiata, Finansialku, Green Nation Foundation, Greenpeace, Impactional, Indonesia Power, Innovative Academy, Jaringan Gus Durian, Kedata, LPK Getty, Rumah Millennials, Santri Mendunia, Shopee, Smash Hub, The Climate Change Reality, Project Indonesia, dan UM Indonesia. Ucapan terima kasih tentunya juga saya sampaikan kepada tim dari Future Skills by Fajar Foundation yang senantiasa setia dalam menyelenggarakan berbagai program pengembangan kapasitas untuk memajukan talenta muda Indonesia. Rekan-rekan sekalian, Future People sekalian, program perkuliahan Future Skills Batch 7 kali ini akan membawa tema yakni Unleash the Skills Indonesia Growth Trails. Tema ini selaras dengan agenda besar yang perlu kita kawal untuk tahun ini, yakni ASEAN Summit 2023 yang membawa tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Negara-negara ASEAN kini telah mampu membuktikan diri menjadi kawasan yang semakin penting dalam perekonomian global dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat menjanjikan. Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia memiliki peran yang sangat strategis, memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di dalamnya. Tantangan dan peluang ini perlu kita respon bersama dalam hal pengembangan khususnya sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di tingkat global. Dalam program Future Skill Batch 7 ini, Future People sekalian nantinya akan mempelajari dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan tersebut. Keterampilan adalah kunci untuk menciptakan kemajuan dan pertumbuhan yang berkelanjutan, terutama di era digital dan industri 4.0 saat ini. Keterampilan tersebut antara lain kepemimpinan, inovasi, kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat. Nantinya, semua keterampilan tersebut akan dipelajari melalui 3 mata kuliah di Future Skills Batch 7 ini, yaitu mata kuliah Kewirausahaan Sosial yang akan diampu oleh Dr. Bayu Dardias Kurniadi, mata kuliah Future Leaders and Organization yang akan diampu oleh Saudari Nurul Dwi Purwanti dan Dr. Nur Hadi, dan terakhir mata kuliah Green Planet dan Future Living yang akan diampu oleh Saudari Marwa, Dr. Nur Hadi, dan Saudari Wike. Saya berharap rekan-rekan sekalian, program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Tetap nyalakan semangat dan jaga antusiasme Future People sekalian selama mengikuti program ini dari awal hingga selesai, agar kalian semua, kita semua mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga program perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan nantinya benar-benar memberikan manfaat optimal untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Wawan Masudi, SIP, MPA, selaku Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada atas sambutan yang baru saja disampaikan. Sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa terdapat sertifikat yang dapat diperoleh oleh semua peserta webinar ini. Diharapkan bagi para peserta yang belum melakukan klaim sertifikat untuk segera melakukan melalui tautan dan QR di bawah ini. Nantinya,
Sertifikat akan dikirimkan setelah acara selesai kepada seluruh peserta yang telah melakukan registrasi sebelum acara ini berlangsung. Memasuki acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan sekaligus mempersilakan moderator untuk memandu sesi talk show pada malam hari ini. Kepada Obed Kresna Widya Pratista, Manajer Pares Educational Research Center Visipol UGM, kami persilakan. Halo Future People semua, selamat datang di acara Opening Ceremony Future Skills Batch 7 dan bersama saya Obed Kresna, kita akan mengajak teman-teman untuk diskusi dan ngobrol bareng dengan narasumber yang keren-keren, yang punya latar belakang di bidang teknologi dan juga di industri pekerjaan gitu, di industri kerja yang sangat berpengalaman mereka. Kita akan ngobrol dengan topik The Future of Work and the Skills Needed for Indonesia's Growth. Semoga itu benar bahasa Inggrisnya. Anyway, kita punya 3 narasumber keren hari ini. Yang pertama ada Dr. Reng Adiloka Wijaya Mesah. Beliau merupakan seorang akademisi di bidang teknologi dan juga ilmu komputer, serta inovasi juga. Nanti beliau akan banyak menjelaskan dari sektor itu. Lalu yang kedua ada Mbak Ambarwati. Beliau seorang perempuan pebisnis yang sukses dan memimpin banyak perusahaan. Jadi pengalamannya di dunia praktek, di dunia praktis industri ya, itu tidak perlu diragukan lagi. Dan yang ketiga adalah Pak Yunus Abinkoto. Beliau merupakan seorang sarjana juga, artinya seorang akademisi di bidang ilmu ekonomi dan juga sosial serta kebijakan publik. Jadi beliau akan melengkapi perspektif dari kedua narasumber sebelumnya. Langsung aja, mari kita sapa ketiga narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Dr. Adiloka Wijaya Mesah. Halo Mbak Adi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya Mbak ya? Halo Mas Obed dan Future People semuanya. Perkenalkan saya Adiloka Wijaya Mesah, bisa dipanggil Adi. Puji syukur sehat Mas. Semoga Mas Obed juga dalam keadaan yang sehat ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Adi sudah berkenan bergabung dengan kita. Selanjutnya saya mau panggil satu narasumber kita yang kedua adalah Mbak Ambar. Halo Mbak Ambar. Halo Mas Obed. Wah, mulai banyak Future People yang join ya. Malam minggu tetap pada produktif. Keren banget deh Future People semuanya. Perkenalkan, saya Ambarwati atau bisa dipanggil Ambar. Baik, terima kasih banyak Mbak Ambar. Terima kasih juga sudah berkenan untuk bergabung dengan kita. Semoga Mbak Ambar dalam keadaan sehat terus Mbak Ambar. Puji syukur saya sehat dan dalam keadaan baik Mas. Semoga rekan-rekan semuanya juga sehat ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ambar sudah mau bergabung juga dengan kita. Ini kita baru ketemu pertama kali ya Mbak ya. Semoga ini pertemuan pertama yang menyenangkan. Dan semoga Mbak Ambar juga dalam keadaan sehat selalu. Iya benar banget Mas. Ini saya baru pertama kali ketemu Mas Obed dan saya senang banget. Semoga ini akan jadi pertemuan yang menyenangkan untuk kita semua dan untuk teman-teman Future People. Kita lanjut ke pembicara ketiga, ada Pak Yunus Abinkoto, PhD. Halo Pak Yunus, bagaimana kabarnya? Malam Mas Obed dan teman-teman semua. Alhamdulillah saya sangat sehat. Seru nih, makin lama makin banyak yang join. Perkenalkan, saya Yunus Abinkoto. Saya sangat senang telah diundang dan bisa berbagi pandangan tentang masa depan dunia kerja di Indonesia dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan. Saya berharap kita bisa saling berbagi ide dan pengalaman dalam menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan inklusif untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Indonesia. Mantap, terima kasih banyak Pak Yunus. Teman-teman Future People semua sudah bertemu nih dengan para narasumber kita. Semoga familiar ya dengan para narasumber kita. Kita sepertinya langsung masuk ke pembahasan pertama ya. Mas dan Mbak sekalian, gimana sih sebenarnya Mas dan Mbak melihat perkembangan teknologi yang semakin cepat,
inovasinya terus berjalan bahkan dalam hitungan hari gitu, dan hubungannya dengan dinamika ketenagakerjaan di Indonesia khususnya. Mungkin boleh dari Mbak Adi dulu ya. Silakan, Mbak. Terima kasih, izin menjawab ya Mas. Kalau dari perspektif saya sebagai seorang yang memiliki fokus di isu teknologi, saya melihat bahwa perkembangan teknologi saat ini terjadi dengan sangat cepat dan berpengaruh besar pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Teknologi terus berkembang dan menjadi semakin canggih, sehingga banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia kini dapat dilakukan oleh mesin atau robot. Sama seperti visual yang sedang Anda lihat saat ini ya, muka dan suara saya dapat disubstitusi seperti halnya robot. Di satu sisi, perkembangan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor industri, namun di sisi lain dapat menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja manusia. Hal ini berdampak pada tingkat pengangguran dan kemampuan para pekerja untuk bersaing di pasar kerja yang semakin ketat. Untuk itu, sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu memperhatikan dampak dari perkembangan teknologi terhadap ketenagakerjaan dan berupaya mengantisipasi dampak negatifnya. Pemerintah dapat memperkuat pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan para pekerja dalam menghadapi perubahan teknologi, serta mendorong pengembangan teknologi yang dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor industri dan meningkatkan inovasi teknologi di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global dan membuka peluang lapangan kerja baru dalam bidang teknologi. Namun, perlu diingat bahwa transformasi digital dan inovasi teknologi harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dengan begitu, kita dapat mencapai keseimbangan antara perkembangan teknologi dan dinamika ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Ya, menarik sekali, Mbak Adi. Mungkin kita langsung mendengarkan pendapatnya Mbak Ambar gitu. Setuju nggak sih Mbak dengan pendapatnya Mbak Adi tadi? Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Mbak Adi tentang dampak perkembangan teknologi terhadap dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai seorang pebisnis, saya juga merasakan dampaknya dalam menjalankan bisnis di era digital ini. Namun, saya ingin menambahkan bahwa dampak dari perkembangan teknologi tidak hanya berlaku untuk sektor industri, tetapi juga untuk sektor usaha lainnya seperti perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak negatif dari perkembangan teknologi pada berbagai sektor usaha. Selain itu, saran dari Mbak Adi tentang perlunya meningkatkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan para pekerja dalam menghadapi perubahan teknologi juga menjadi poin penting. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah dan institusi pendidikan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja saat ini. Terakhir, saya sepakat bahwa pengembangan teknologi dan inovasi harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia yang tangguh. Hal ini terutama dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi pada pendidikan, sehingga masyarakat Indonesia memiliki sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan dinamika ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan. Oke, terima kasih Mbak Ambar. Ada poin tambahan tadi ya soal ini tidak hanya terjadi di satu sektor saja, tapi juga di sektor yang lainnya juga. Nah, kita ingin mendengarkan jawaban dari Pak Yunus, karena Pak Yunus punya background yang menarik ini, ekonomi dan sosial begitu. Bagaimana melihat kondisi saat ini, Pak Yunus? Silakan, Pak. Iya, thank you Mas Obed. Saya setuju dengan pandangan Mbak Adi dan Mbak Ambar sebelumnya bahwa perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan di Indonesia, dan bahwa diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak negatifnya. Saya juga sependapat bahwa pelatihan dan sertifikasi keterampilan yang relevan harus diberikan untuk meningkatkan kemampuan para pekerja dalam menghadapi perubahan teknologi. Namun, sebagai seorang pengamat kebijakan ekonomi dan sosial, ada satu catatan penting yang perlu dijadikan perhatian bersama, yakni pengembangan sumber daya manusia yang tangguh tidak hanya dilakukan melalui peningkatan investasi pada sektor pendidikan saja.
Selain itu, perlu juga adanya kebijakan yang mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan juga pemberian insentif untuk perusahaan yang berinvestasi pada pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan mereka. Hal ini dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas industri serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih Pak Yunus untuk jawabannya. Ini melengkapi dari jawaban dari Mbak Adi dan juga Mbak Ambar tadi ya. Dan tadi Mbak Ambar di awal menjelaskan bahwa ini akan memunculkan peluang pekerjaan baru begitu. Tapi di sisi lain Mbak Ambar dan juga Pak Yunus tadi menjelaskan bahwa perlu ada pelatihan baru nih untuk para pekerja di Indonesia sehingga bisa sesuai gitu dengan peluang yang ada. Lantas keterampilan teknologi baru seperti apa sih yang sebenarnya harus dikuasai dan harus dimiliki oleh para pekerja di Indonesia? Mungkin boleh dari Mbak Adi lagi. Silakan Mbak Adi. Benar banget Mas Obed, adanya peluang kemunculan pekerjaan baru di masa depan artinya juga perlu ada upaya untuk mempelajari skill-skill baru. Dalam era digital yang semakin berkembang, terdapat beberapa keterampilan teknologi yang akan menjadi semakin penting untuk dikuasai future people sekalian. Beberapa keterampilan teknologi tersebut antara lain pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, keamanan cyber, manajemen data, pengembangan aplikasi mobile, kecerdasan buatan artificial intelligence, dan teknologi cloud. Selain itu, keterampilan teknologi yang terkait dengan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang umum digunakan di berbagai sektor seperti Microsoft Office, penggunaan internet, dan media sosial juga akan semakin penting. Selain keterampilan teknologi, future people juga perlu memiliki soft skill seperti kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, dan keterampilan manajemen waktu dan proyek. Keterampilan-keterampilan ini juga menjadi penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan, sehingga future people dapat menjadi lebih adaptif dan sukses dalam lingkungan kerja yang semakin berubah dan kompleks. Oke, terima kasih Mbak Adi. Mbak Ambar, gimana nih Mbak pendapatnya Mbak dari jawaban Mbak Adi tadi? Mbak Ambar ini kan punya perspektif dan latar belakang bisnis gitu. Bagaimana melihat tanggap jawaban dari Mbak Adi tadi? Silakan Mbak. Saya setuju dengan jawaban dari Mbak Adi Loka bahwa keterampilan teknologi menjadi semakin penting bagi para pekerja di masa depan. Namun, saya ingin menambahkan bahwa selain keterampilan teknologi, keterampilan interpersonal juga menjadi kunci sukses di dunia bisnis. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang baik dengan klien dan rekan kerja, serta kemampuan untuk bekerja dalam tim sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Selain itu, saya percaya bahwa pemerintah juga harus mendorong perusahaan untuk memberikan gaji yang kompetitif dan memperhatikan kesejahteraan karyawan agar dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar kerja yang semakin kompetitif. Nah, kalian percaya nggak? Kalau ada sebuah riset yang berusaha menjawab relevansi antara kebahagiaan karyawan dan kenaikan revenue sebuah bisnis? Riset ini dilakukan oleh Harvard Business Review. Hasil dari riset tersebut menemukan bahwa bisnis bisa balik modal sebesar 150% ketika mereka mengeluarkan uang lebih banyak untuk karyawan. Uang yang dikeluarkan ini bukan berarti selalu gaji ya, tapi bisa bonus atau investasi teknologi, dan lain-lain. Nah, hal itulah yang kemudian memperkuat argumen saya tadi, bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan di pasar kerja yang semakin kompetitif, perusahaan sepertinya bisa memulai dengan mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membahagiakan karyawannya. Ya, tentu kalau semua bos punya pikiran yang sama dengan Mbak Ambar, saya sih kayak semua karyawan akan bahagia ya Mbak ya. Anyway, Mbak Ambar tadi di bagian jawaban Mbak Ambar sebelumnya juga menyebut soal perkembangan teknologi gitu dengan dunia usaha. Nah, yang memantik pertanyaan saya adalah tantangan besar apa sih Mbak yang dihadapi ya oleh perusahaan atau oleh industri dalam mengadopsi teknologi baru begitu? Dan bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap serapan tenaga kerja di Indonesia gitu? Apakah ini juga akan sama-sama membahagiakannya dengan treatment yang Mbak Ambar tadi sampaikan? Iya Mas Obed.
Pekerjaan baru di masa depan tentu ditentukan oleh adopsi teknologi baru di industri atau perusahaan. Tapi ini juga gak gampang. Tantangan terbesar bagi industri atau perusahaan dalam mengadopsi teknologi baru adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, kurangnya keterampilan teknologi di kalangan karyawan, dan biaya yang tinggi. Contohnya, infrastruktur teknologi seperti akses internet yang cepat dan stabil masih belum tersedia di seluruh wilayah Indonesia, dan hal ini dapat menghambat adopsi teknologi di beberapa daerah. Sementara itu, kurangnya keterampilan teknologi di kalangan karyawan juga menjadi tantangan, karena perusahaan memerlukan karyawan yang terampil dalam mengoperasikan dan mengembangkan teknologi untuk memaksimalkan manfaat teknologi tersebut. Terakhir nih Mas Obed, teknologi terbaru seringkali membutuhkan investasi yang besar dan perusahaan mungkin perlu menambah anggaran untuk mengadopsi teknologi baru. Terkadang, perusahaan kecil dan menengah mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi baru. Apabila industri atau perusahaan berhasil mengadopsi teknologi baru dalam dinamika bisnisnya, tentu ini bakal membawa dampak yang besar. Contoh nyatanya yakni dampak pada perubahan budaya dan cara kerja di perusahaan. Dan tantangan ini perlu diatasi dengan membangun komunikasi yang baik dan memberikan pelatihan yang tepat kepada karyawan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan perlu mengambil pendekatan yang holistik dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mengadopsi teknologi baru secara efektif dan efisien. Ya, Pak Yunus, bagaimana tanggapannya Pak Yunus? Saya melihatnya begini Mas Obed, berdasarkan jawaban Mbak Ambar sebelumnya, pengaruh terhadap serapan tenaga kerja yang ada dapat bervariasi tergantung pada jenis teknologi yang diadopsi. Pada beberapa kasus, teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, sehingga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun, pada kasus lain, teknologi baru dapat membuka peluang pekerjaan baru dan mengubah karakteristik pekerjaan yang sudah ada. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu melakukan investasi dalam pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan infrastruktur teknologi yang memadai. Pemerintah juga dapat memberikan insentif dan dukungan kebijakan untuk mendorong adopsi teknologi baru dan memperkuat ekosistem inovasi di Indonesia. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan juga dapat membantu mengatasi tantangan ini dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Kurang lebih sih gitu Mas, nanti coba kita sambil eksplor lagi ya, atau misal Mas Obed atau teman-teman yang lain punya pandangannya silahkan. Baik Pak Yunus, itu poin yang menarik. Saya mencatat dan menggarisbawahi bahwa Pak Yunus tadi sudah menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu secara umum. Saya ingin memperdalam bagian itu Pak Yunus. Apa sebenarnya yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah secara konkret ya untuk menyiapkan sumber daya manusia dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan di masa depan? Iya bener banget Mas Obed, sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata pemerintah, ada beberapa hal untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan masa depan dalam dunia kerja. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan berkualitas, khususnya dalam bidang teknologi dan digitalisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan subsidi atau bantuan keuangan untuk pendidikan, dan mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi untuk keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Kedua, pemerintah dapat memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi untuk mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan perusahaan untuk mengembangkan program pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan keterampilan kerja. Makanya, saya seneng banget waktu dulu dengar kabar ada sebuah inisiatif atau program Future Skills bersama Universitas Gadjah Mada, ikut serta dalam memfasilitasi peningkatan keahlian generasi muda, dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja atau industri. Sehingga ada konektivitas tuh antara perguruan tinggi dan pasar tenaga kerja. Jadi selamat ya untuk teman-teman di sini yang sudah diterima dalam Future Skills Batch 7. Saya lanjutkan, yang ketiga, pemerintah dapat mendorong penggunaan teknologi dan digitalisasi di seluruh sektor ekonomi, termasuk di sektor publik.
Hal ini dapat membuka peluang bagi sumber daya manusia untuk belajar dan memperoleh pengalaman kerja dalam lingkungan teknologi yang berkembang pesat. Terakhir, pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan bagi perusahaan yang mengembangkan dan memperluas program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk karyawan. Insentif dan dukungan ini dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan keterampilan karyawan mereka dan membantu memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten dalam menghadapi perubahan masa depan dalam dunia kerja. Wah, mantap sekali Pak Yunus. Jawabannya sangat terstruktur dan lengkap saya rasa itu Pak Yunus. Terima kasih. Mungkin saya mau langsung bertanya gitu lagi ke Mbak Adi. Bagaimana kita Mbak dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dari lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas atau kebalikannya ya, tentu saja bisa merasakan dan mendapatkan manfaat teknologi nih di era digital seperti sekarang. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan Mas Yunus, rekomendasi kebijakan untuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia harus berjalan seiring dengan adanya jaminan bahwa kebijakan itu dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini terutama dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan berkembang di era digital. Pertama, kita harus meningkatkan aksesibilitas teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang kurang berkembang. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan jaringan internet dan menyediakan akses internet yang terjangkau. Kedua, kita harus memberikan pelatihan dan pendidikan tentang teknologi kepada masyarakat yang kurang terampil, terutama yang berasal dari lapisan masyarakat yang kurang mampu. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan digital atau pembelajaran online. Ketiga, kita juga harus memperluas akses ke konten digital yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti informasi kesehatan dan pendidikan. Keempat, kita harus memperkuat infrastruktur digital, seperti pusat data dan keamanan siber, untuk menjaga keamanan data dan informasi yang terkait dengan masyarakat. Terakhir, kita juga harus memperkuat regulasi dan kebijakan yang melindungi kepentingan masyarakat di era digital, seperti privasi dan keamanan data. Dengan melakukan upaya-upaya ini, kita dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi dan berkembang di era digital. Ya, itu poin menarik ya Mbak Adi, bahwa memang semua lapisan masyarakat harus mendapatkan manfaat, kesempatan untuk mengakses manfaat dari perkembangan teknologi. Tapi kita juga menyadari dan tidak bisa memungkiri bahwa tantangan itu selalu ada gitu. Salah satunya tantangan yang berbasis gender. Nah, saya mau geser ke Mbak Ambar sebagai seorang pebisnis perempuan yang sukses begitu, Mbak. Bagaimana sih Mbak kita dapat memberdayakan perempuan begitu di sektor industri dan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh elemen yang lain untuk kemudian mempromosikan kesetaraan gender di dunia kerja? Iya Mas Obed. Pada praktiknya kita gak bisa pungkiri bahwa masih terdapat tantangan berbasis gender. Oleh karenanya, pemberdayaan perempuan untuk masuk dalam dunia kerja sangat penting untuk menciptakan kesetaraan gender dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk menyikapi ini, industri atau perusahaan dapat mempromosikan kesetaraan gender dengan berbagai cara, seperti memberikan kesempatan yang sama untuk perempuan dan laki-laki dalam merekrut dan mempromosikan karyawan, membayar upah yang adil, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang inklusif, dan membuat kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Selain itu, industri atau perusahaan juga dapat membentuk komunitas atau jaringan perempuan di tempat kerja untuk memberikan dukungan dan kesempatan untuk membangun keterampilan serta koneksi, dan mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan profesional dan sosial yang relevan. Ya, saya sepakat Mbak Ambar dengan penjelasannya tadi dan saya rasa kalau digabungkan dengan jawabannya Mbak Adi sebelumnya ya, Mbak Ambar dan Mbak Adi tadi sudah menjelaskan bahwa ada banyak tantangan tapi juga ada banyak harapan di isu ketenagakerjaan di Indonesia begitu, dan saya rasa ada satu solusi yang bisa menjadi jembatan atas keduanya, yaitu
perbaikan di sektor pendidikan yang ada saat ini. Dan saya mau geser sedikit ke Pak Yunus untuk menanyakan bagaimana peran pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang relevan dan kompeten, Mbak, menghadapi dunia kerja yang terus berubah ke depan. Dan mungkin kita bisa melihat dari sisi generalnya juga, kebijakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pendidikan kita yang ada saat ini, agar juga bisa menghadapi masa depan yang terus berubah terus, Pak. Iya Mas Obed, saya sangat setuju bahwa pendidikan memainkan peran kunci dalam menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan relevan dengan tuntutan pasar kerja serta menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Melalui kurikulum yang tepat dan pelatihan keterampilan yang relevan, dapat menjadi upaya persiapan diri menjadi tenaga kerja yang terampil dan inovatif. Pendidikan juga dapat membantu mengembangkan soft skill yang diperlukan dalam dunia kerja, seperti kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, dan kepemimpinan. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan meliputi meningkatkan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, memperbarui kurikulum secara berkala, meningkatkan kualitas pengajaran, dan meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri juga dapat membantu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri saja, namun memastikan bahwa pendidikan akan melahirkan insan-insan cendekiawan yang beradab dan berkontribusi bagi perkembangan peradaban. Siap, Pak Yunus. Itu tadi jawaban yang saya tunggu-tunggu. Itu tadi jawaban-jawaban yang luar biasa dan insightful dari ketiga narasumber kita, tapi sayangnya waktu kita terbatas. Saya harus minta maaf kepada Mbak Adi, Mbak Ambar, dan juga Pak Yunus. Kita tidak bisa melanjutkan diskusinya. Tentu saja kepada teman-teman Future People semua, kita harus melanjutkan obrolan ini di lain waktu. Tapi buat saya pribadi, kita tadi sudah mendapatkan insight yang banyak. Kita tadi sudah mengidentifikasi peluang kerja di masa depan seperti apa. Lalu kemudian kita tadi tahu bagaimana cara untuk merespon peluang tadi, tantangan apa saja yang harus kita hadapi. Tapi juga tadi ada banyak harapan yang muncul gitu dari tantangan-tantangan yang ada gitu. Dan tadi Pak Yunus juga banyak menyinggung soal ada peran lain, peran dari pemerintah yang harus kita dorong untuk mewujudkan ekosistem yang baik. Saya rasa diskusi kita bisa kita cukupkan, tapi untuk membuat diskusi ini menjadi lebih afdol gitu, kita tutup dengan closing statement. Mungkin dari Mbak Ambar atau Mbak Adi dulu deh. Kita mulai dari Mbak Adi dulu, lalu kemudian Mbak Ambar dan juga Pak Yunus untuk memberikan closing statement dari diskusi singkat kita hari ini. Silakan, Mbak Adi. Oke Mas Obed, terima kasih ya. Mungkin di bagian closing statement ini saya akan menyampaikan bahwa saya percaya keterampilan teknologi adalah kunci untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Sebagai individu, kita perlu terus mengembangkan keterampilan teknologi kita untuk tetap relevan di pasar kerja yang semakin kompetitif. Namun, saya juga mengingatkan bahwa kesetaraan gender dalam dunia teknologi masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Mari bersama-sama mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan untuk ikut serta dalam pengembangan teknologi dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia. Terima kasih ya Mas Obed dan Future People semuanya. Saya sangat senang bisa bergabung di sini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya ya Mas Obed dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Adi sudah menyampaikan closing statement dan terima kasih sudah berkenan bergabung dengan kita. Sampai ketemu lain waktu Mbak Adi. Kita lanjutkan ke Mbak Ambar. Silakan Mbak Ambar. Oke, terima kasih banyak ya Mas Obed. Pada dasarnya, saya percaya bahwa masa depan kerja Indonesia memerlukan keterampilan dan kompetensi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan lapangan kerja baru. Kita harus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia memiliki keterampilan yang tepat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Demikian Mas Obed, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya Mas Obed. Future People.
dan Future Skills yang sudah mengundang saya. Sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga Mbak Ambar. Terima kasih banyak Mbak sudah mau berkenan. Dan terakhir Pak Yunus, silakan Mbak. Baik. Dalam menghadapi tantangan masa depan di bidang ketenagakerjaan, kita perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja yang semakin kompleks dan dinamis. Selain itu, peran teknologi dan inovasi akan semakin penting dalam mengembangkan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Dengan mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas, insya Allah kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan untuk Indonesia. Demikian ya Mas Obed, saya senang bisa bergabung dalam acara ini dan bertemu dengan Mas Obed dan teman-teman semuanya. Kami juga senang Mbak bisa ngobrol banyak dengan Pak Yunus bareng-bareng dengan Mbak Adi dan juga Mbak Ambar. Terima kasih banyak Pak Yunus untuk waktunya dan untuk diskusinya hari ini. Ya teman-teman Future People semua, itu tadi diskusi kita hari ini dengan 3 narasumber yang sangat insightful. Tapi saya rasa teman-teman dari tadi juga sudah notice atau sudah memperhatikan ada sebuah keanehan dari orang-orang yang saya ajak bicara. Tentu saja mereka semua adalah orang-orang yang fiktif yang saya hadirkan. Tadi minta Om Hao untuk menghadirkan makhluk astral untuk saya ajak ngobrol. Nggak bercanda teman-teman. Itu tadi adalah hasil rekayasa atau rekayasa teknologi atau yang sekarang kita kenal dengan artificial intelligence. Jadi dari tadi ngomong dengan orang yang nggak pernah ada teman-teman. Jadi Mbak Adi, Mbak Ambar, dan juga Pak Yunus. Ini adalah tokoh-tokoh fiktif. Wajah-wajahnya juga fiktif. Mungkin teman-teman ada yang melihat ini kok mirip A, B, C, bisa saja gitu. Tapi sebenarnya orang-orang itu nggak ada. Mereka bukan karena sudah meninggal, tapi karena memang benar-benar tidak pernah ada wujudnya gitu. Dan semua teks tadi yang mereka sampaikan itu dihasilkan dari teknologi AI juga yang mungkin teman-teman sering lihat di medsos, ada ChatGPT, lalu juga secara visual juga ditampilkan secara AI. Poinnya teman-teman, ini bukan obrolan yang kemudian ini ternyata obrolan orang yang tidak pernah ada. Tapi hey, saya masih manusia biasa. Jadi kita bisa merefleksikan bahwa teknologi ini berkembang begitu cepat gitu. Ada tantangan bahwa di masa depan, bukan hanya di masa depan, mungkin bulan depan atau tahun depan sudah banyak pekerjaan yang tergantikan gitu. Dari keberadaan perkembangan teknologi yang sangat cepat, kita bisa kemudian berefleksi bahwa apa yang harus kita lakukan begitu untuk menghadapi perkembangan teknologi yang cepat ini. Tentu pekerjaannya banyak yang hilang, tapi ada banyak pekerjaan baru yang muncul juga. Nah, untuk itu semua teman-teman, diskusi ini hadir dan oleh karena itu saya juga pengen ngajak teman-teman untuk ikut kelas Future Skill dengan sungguh-sungguh, dengan serius, karena di situ teman-teman akan belajar bagaimana ngobrol dengan makhluk yang tidak ada seperti itu tadi, itu salah satunya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman akan belajar banyak soal bagaimana menyiapkan diri, menambah keterampilan, dan kemudian tentu saja menambah jaringan ketika teman-teman mengikuti kelas-kelas di Future Skills Batch 7 dengan serius dan juga dengan ketetapan hati yang kuat. Oke, kalau begitu teman-teman, sampai jumpa di kelas-kelas Future Skills di batch 7. Tentu bukan dengan saya, karena teman-teman akan bertemu dengan para pengajar dan juga mentor yang keren-keren, yang sangat berkompeten. Kalau teman-teman mau ketemu saya, semoga kita ketemu lagi di batch 8. Baik, terima kasih Mas Obed. Mas Obed, aku kasih tahu ya. Aku itu nggak butuh weekend kok. Aku cuma butuh love you till the end. Ea. Terima kasih Mas Obed sudah bersedia untuk menjadi moderator pada sesi talk show pada malam hari ini. Kenapa air mata warnanya bening? Karena kalau hijau namanya air maca. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian pada acara inti telah kita lalui bersama.
Semoga program Future Skills Batch 7 yang diinisiasi oleh Future Skills by Pijar Foundation dapat sukses menjadi wadah untuk mempersiapkan talenta muda Indonesia atau future talent agar mampu memiliki future knowledge untuk menghadapi perkembangan dunia kerja di masa depan. Mewakili Future Skills by Pijar Foundation, seluruh pengisi acara, dan tim yang bertugas pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan antusiasme yang luar biasa dari para hadirin. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami. Sebelum saya menutup opening seremoni dan talkshow Future Skills Batch 7, perlu saya ingatkan kepada hadirin sekalian terutama peserta program Future Skills Batch 7 bahwa setelah acara ini saya tutup, akan langsung dilanjutkan dengan onboarding Future Skills Batch 7 sehingga saya himbau kepada peserta Future Skills Batch 7 supaya tidak meninggalkan acara terlebih dahulu. Terakhir, selamat datang di era yang baru, di mana kita semua dapat belajar dari kemajuan teknologi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hari ini kita telah belajar bersama Artificial Intelligence yang dipersonalisasikan sebagaimana manusia pada umumnya. Pada akhirnya, Anda semua berhak untuk memilih, belajar hal baru atau tergantikan sama sekali. Saya Fumina, MC Artificial Intelligence, dan seluruh narasumber Artificial Intelligence, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa kakak-kakak. Halo, selamat datang Future People di perkuliahan Future Skills Batch ke-7. Ini adalah program onboarding dan terima kasih kepada MC AI kita, Mbak Fumina yang sudah mempersilahkan saya, Muhammad Rizky selaku program and curriculum dari Future Skills by Pijar Foundations akan memandu Anda dalam jalannya program onboarding Batch 7 pada tanggal 4 Maret 2023. Sedikit tentang Future Skills. Program ini sebetulnya sudah berjalan dari tahun 2020, saat itu diawali dengan mata kuliah kewirausahaan sosial, yang mana pertama kali dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada atau Visipol UGM. Seiring berjalannya waktu, kami melihat antusiasme dari para masyarakat umum dan juga teman-teman mahasiswa untuk mengikuti program ini. Sehingga kami mengembangkan program ini menjadi perkuliahan Future Skills, yang mana saat ini sudah terdapat lebih dari 35.000 peserta di setiap kelas yang tersebar di puluhan kelas-kelas yang dilaksanakan oleh mitra. Future Skills sendiri adalah sebuah program inovasi yang bertujuan untuk pengembangan talenta di segi pengetahuan dan keterampilan, agar talenta masa depan Indonesia bisa selaras dengan kebutuhan di masa mendatang. Melalui Future Skills, kami menyediakan program-program kursus online yang gratis dan juga inovatif, agar para mahasiswa dan siapapun dapat meningkatkan skills-nya agar lebih kompetitif dan juga produktif. Melalui Future Skills, kami bertujuan untuk meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Nah, para peserta di program Future Skills juga dapat memilih ragam kelas yang tersedia dari A sampai Z yang sesuai dengan minat dan potensi bakatnya. Selain itu, program Future Skills juga bekerja sama dengan MBKM, sehingga para mahasiswa dapat mengklaim SKS dan mengkonversi ke KRS. Jadi nggak perlu khawatir bila teman-teman yang masih mahasiswa ingin mengklaim program ini ke dalam SKS MBKM-nya, sangat bisa, dan nanti dalam presentasi onboarding pada hari ini akan saya jelaskan lebih detail bagaimana alurnya. Baik, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra penyelenggara kelas di Future Skills Batch ke-7. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menjadi mitra yang menyelenggarakan kelas dan mempercayakan Future Skills sebagai tempat untuk berkolaborasi dan tentunya menemani para teman-teman peserta Future Skills Batch ke-7 nanti di perkuliahan selama 2 sampai dengan 3 bulan ke depan. Nah, sebagaimana yang teman-teman bisa lihat, program Future Skills ini tidak dilaksanakan dalam satu malam saja, tapi persiapan telah kami lakukan jauh hari sebelum hari ini kita mengadakan program onboarding. Nah, teman-teman bisa lihat di timeline bahwa kami sudah meng-approach para mitra dari bulan Desember 2022, sehingga mereka yang tadinya masih calon mitra bersedia untuk ikut dan menjadi mitra penyelenggara kelas di program Future Skills Batch 7.
Dan setelah itu teman-teman tentunya sudah melewati fase seleksi yang cukup panjang dan mungkin juga cukup challenging karena ada beberapa yang sepertinya terkendala dan masih banyak pertanyaan terkait dengan skema pendaftaran di website. Tapi kami mengucapkan selamat kepada teman-teman semua karena telah berhasil mengikuti seluruh prosedur dengan sabar dan detail sehingga sekarang sudah bisa bergabung dan menjadi peserta dari Future Skills batch ke-7. Nah, periode perkuliahan ini akan dimulai dari tanggal 4 Maret hingga 28 Mei 2023, di mana setelah itu tanggal 29 Mei sampai dengan 3 Juni 2023 adalah fase UAS atau proyek akhir yang akan disampaikan langsung oleh para mitra penyelenggara kelas di saat teman-teman nanti masuk ke kelas mitra penyelenggara kelas ya. Nah, tentunya nanti setelah sesi onboarding ini di tanggal yang teman-teman dapat cek di platform. Oke, mungkin sedikit introduction mengenai beberapa mata kuliah di program Future Skills Batch ke-7 ini. Ada 3 mata kuliah. Yang pertama mata kuliah kewirausahaan sosial, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Bayu Daudias Kurniadi, SIP, MA, MPUP, Pol, PhD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan sosial. Tapi sebagaimana program Future Skills di batch-batch sebelumnya, para dosen pengampu ini akan mengawali dalam aspek administratif, namun yang sebetulnya akan mengajar di kelas adalah narasumber, PIC, dan juga dosen tamu yang langsung dari mitra yang menjadi penyelenggara kelas yang Anda ikuti. So, ada 10 mitra penyelenggara kelas di mata kuliah kewirausahaan sosial. Yang pertama ada Ajaib, kemudian ada bridgecenter.id, lalu ada Chevening Alumni Association Indonesia, lalu ada DNVB, kemudian ada Finansialku, lalu ada Inovatif Academy, Kedata, LPK Getty, Shopee, dan juga UM Indonesia. Nah, selanjutnya di mata kuliah Future Leader dan Organization adalah mata kuliah yang diampu oleh 2 dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, yakni Bapak Dr. Nurhadi Susanto, SH MHum, dan juga Ibu Nurul Dwi Purwanti, SIP MA. Terdapat 10 mitra penyelenggara kelas di mata kuliah FL atau Future Leader and Organization, yaitu Abdi Muda, AMAI, Apindo UMKM Academy, e-learn oleh XL Axiata, Impactional, Indonesia Power, Jaringan Gus Durian, Rumah Millennials, Santri Mendunia, dan SMIS Hub. Baik, sekarang kita berlanjut ke mata kuliah Green Planet and Future Living. Mata kuliah ini akan diampu oleh 2 dosen masih dari Visipol UGM, yakni Bapak Dr. Nurhadi dan juga Ibu Wike Kapri Arti, MA. Terdapat 4 mitra penyelenggara kelas di mata kuliah GP atau Green Planet and Future Living, yakni APP Sinarmas, Generation Foundation, Greenpeace Indonesia, dan juga The Climate Reality Project Indonesia. Baik, kita lanjut ke teknis administrasi sertifikat. Jadi teman-teman yang mengikuti program ini ada beberapa syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat di penghujung program. Yang pertama, teman-teman wajib untuk mengikuti minimal 75% dari total pertemuan, yang mana nanti akan dibuktikan dari presensi peserta. So, terdapat 8 sampai dengan 12 pertemuan dalam 1 semester. Nah, 1 kali pertemuannya itu diadakan setiap 1 minggu sekali, atau sesuai dengan kesepakatan oleh mitra dan juga peserta di saat kelas perdana nantinya. Dan kelasnya itu bisa yang bersifat sinkronus maupun asinkronus. Nah, teman-teman juga diwajibkan untuk mengerjakan penugasan maupun UTS dan juga UAS ataupun proyek akhir dari mitra penyelenggara kelas yang nanti dibuktikan melalui penilaian peserta. Jadi saat upload penugasan, baik itu melalui platform ataupun melalui email, teman-teman akan direkap dan akan dicek apabila sudah mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah, kemudian teman-teman juga diharapkan untuk selalu aktif dalam grup komunikasi, yang mana
grup komunikasi kelas ini ada yang via Telegram dan ada juga yang via WhatsApp. Nah, itu juga sesuai dengan kesepakatan bersama mitra penyelenggara kelas ya. Masih di teknis administrasi sertifikat, kita akan bicara soal konversi KRS. Mungkin teman-teman yang mahasiswa udah banyak yang bertanya-tanya nih, Min, aku bisa nggak sih untuk mengkonversi program perkuliahan di Future Skills Batch ke-7 ke KRS yang ada di kampusku? Jawabannya bisa ya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan program ini, kami akan memberikan sertifikat melalui platform dan mengonfirmasi bahwa Anda telah mengikuti program Future Skills Batch ke-7 dan juga memenuhi syarat untuk mengklaim hingga 3 SKS. Kemendikbuddikti juga telah menyetujui Future Skills Indonesia sebagai bagian dari program Kampus Merdeka, yang mana nanti dibuktikan dengan surat rekomendasi, teman-teman dapat mengakses melalui admin ataupun PIC dari masing-masing kelas. Nah, karena sifatnya rekomendasi, Anda harus mendapatkan izin dari pihak kampus, bagian akademik di kampus Anda, untuk bisa mengklaim program Future Skills Batch 7 sebanyak 3 sampai dengan 3 SKS per kelas dan per mata kuliah yang Anda ikuti. Jadi ini merupakan tanggung jawab Anda masing-masing untuk kemudian berkonsultasi, menghubungi akademik ataupun dosen pengampu, ataupun juga dosen pembimbing akademik ya, yang ada di kampus asal Anda. Nah, ini lagi-lagi khusus untuk teman-teman yang masih mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara untuk mengunduh dan mencantumkan sertifikat dari Future Skills ke dalam akun LinkedIn Anda. Nah, yang pertama, bisa dilihat di layar, Anda perlu masuk ke dalam konten perkuliahan yang telah diikuti, dan masuk ke bagian aktivitas, dan kemudian masuk ke kolom sertifikat. Kemudian, silakan klik unduh sertifikat jika status sertifikatnya telah terbit. Nah, jika belum, mohon ditunggu karena pastinya teman-teman dari PIC Future Skills dan juga teman-teman dari mitra sedang memproses pengeluaran sertifikat Anda. Jadi kalau masih belum terbit, silakan ditunggu saja, tapi kalau sudah bisa langsung diunduh. Nah, kemudian di halaman ketiga sertifikat atau halaman kedua, Anda dapat mengakses barcode yang akan mengarahkan ke website sebagai validasi bahwa sertifikat tersebut resmi telah diterbitkan oleh futureskills.id. Jadi teman-teman bisa lihat di layar, ada barcode kecil di samping nilai Anda, yang mana bisa Anda scan dan nanti linknya itu akan berfungsi sebagai alat verifikasi bahwasanya sertifikat Anda merupakan sertifikat yang resmi dikeluarkan oleh Future Skills by Pijar Foundation. Seperti itu. Nah, tampilan pada website akan seperti ini setelah teman-teman melakukan scan. Silahkan copy link yang mengarah ke laman validasi tersebut dan juga ID peserta atau nomor sertifikat yang tertera. Selanjutnya, kita masuk ke laman LinkedIn Anda. Buka profil LinkedIn kamu, kemudian Add Profile section. Klik Add License and Certification untuk input data sertifikat yang telah di-copy sebelumnya. Nah, teman-teman silakan menyesuaikan data dengan perkuliahan dan pilih Future Skills Indonesia sebagai instansi penyelenggara. Isi juga nomor sertifikatnya dan isi juga link sertifikat dari platform futureskills.id yang telah kamu copy sebelumnya. Lalu simpan dan kamu telah berhasil melakukan klaim sertifikat ke dalam LinkedIn kamu. Baik, itu tadi tata cara untuk memasukkan sertifikat Anda ke dalam profil LinkedIn. Harapannya teman-teman yang udah memberikan informasi terkait keikutsertaannya di program Future Skills akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan akan lebih mudah untuk dilirik oleh para rekruter di luar sana, khususnya melalui platform LinkedIn. Beralih ke netiquette perkuliahan daring yang akan dilaksanakan secara sinkron. Tentunya sebelum perkuliahan, teman-teman harus selalu cek jadwal perkuliahan, rajin cek ke dalam website ataupun ke grup. Tapi paling penting itu cek ke platform ya, karena di platform akan ada list jadwal pertemuan yang nantinya akan terus disesuaikan apabila ada penyesuaian. Jadi secara rutin dan berkala mengecek jadwal perkuliahan. Kemudian periksa juga kualitas internet, audio dan video dari dan juga listrik yang menjadi perangkat pendukung saat kita akan join ke perkuliahan daring. Nah, terakhir sebelum perkuliahan, teman-teman diharapkan untuk memilih ruangan yang kondusif dan tidak terlalu noisy atau ramai supaya teman-teman bisa mengikuti program perkuliahan Future Skills dengan tertib. Nah, saat perkuliahan,
Adapun netiquette yang teman-teman harus patuhi adalah 1. Hadir tepat waktu. 2. Berpakaian rapi dan nyaman. 3. Login dengan nama lengkap saat di Zoom ataupun Microsoft Teams. Keempat, mengaktifkan video selama perkuliahan apabila bisa dan sinyalnya memadai. Kelima, senyapkan mikrofon Anda kecuali diminta untuk berbicara oleh dosen tamu yang sedang mengisi saat tersebut. Saat perkuliahan, future people tidak diperkenankan untuk makan ya, atau melakukan hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu jalannya perkuliahan, kecuali dengan kondisi khusus. Nah, future people juga diharapkan untuk bertanya dan merespon apabila ada pertanyaan dari dosen ataupun teman-teman di dalam kelas Anda dengan menyalakan tombol tangan atau raise hand. Nah, teman-teman juga diharapkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada dosen dan juga forum apabila akan mengambil foto dan merekam saat perkuliahan berlangsung. Tapi bicara soal rekaman, jangan khawatir karena seluruh perkuliahan akan direkam dan nantinya bisa diakses melalui platform juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal rekaman, karena akan ada disediakan. Baik, itu tadi beberapa poin informasi yang bisa saya sampaikan pada sesi onboarding program Future Skills Batch ke-7. Selanjutnya kita akan menutup dengan frequently asked questions yang mana sudah kami kumpulkan dari beberapa pertanyaan yang masuk ke kami via DM maupun via channel-channel lainnya. Nah, mungkin yang pertama, pertanyaan yang paling sering ditanyakan, apakah ada grup kelas yang khusus untuk kelas yang kita ikuti? Tentu jawabannya ada ya teman-teman. Nah, grupnya itu ada yang berupa WA, ada juga yang berupa Telegram. Nah, future people dapat mengakses link tersebut untuk bergabung ke dalam grup melalui email setelah Anda diterima oleh mitra dan juga bisa mengaksesnya melalui platform futureskills.id. Kalau Anda mengakses melalui platform futureskills.id, silahkan masuk ke halaman aktivitas saya, kemudian menu kelas yang Anda ikuti, dan kemudian cek di materi peserta. Ada tombol kecil di dashboard kelas Anda, yaitu materi peserta, dan Anda harus mengkliknya untuk bisa melihat link yang join ke Telegram. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa saya belum dapat email terkait link grup atau tidak ada link grup di dashboard futureskills.id? Nah, jawabannya kemungkinan besar karena teman-teman atau future people belum menerima tawaran dari mitra penyelenggara kelas melalui platform futureskills.id. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah diterima oleh para mitra, sudah diseleksi, nanti akan diberikan tawaran terlebih dahulu sebelum bisa menjadi peserta Future Skills Batch 7 secara resmi. So, tawaran tersebut dapat kita terima melalui platform futureskills.id, dan kemudian langsung di halaman pertama adalah dashboard. Kalau misalkan tidak masuk ke halaman dashboard, teman-teman bisa mengklik dashboard dan kemudian membuka tawaran dari mitra penyelenggara kelas. Berikan konfirmasi Anda sehingga diterima dan terdaftar sebagai peserta Future Skills Batch ke-7 atau peserta kelas tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah ada jadwal yang fix dari tiap-tiap kelas yang akan diselenggarakan oleh mitra? Jawabannya ada, dan jadwal tersebut dapat dicek melalui platform futureskills.id dan kemudian masuk ke aktivitas saya, lalu masuk ke menu kelas yang Anda ikuti, dan cek di bagian informasi jadwal. Namun, perlu dicatat, future people, bahwasannya jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, karena tentunya kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan juga kesanggupan dari para mitra, khususnya para dosen tamu dan juga narasumber. Tentunya kita ingin perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan tertib, sehingga kita perlu untuk selalu secara rutin dan secara berkala mengecek di platform apabila ada perubahan jadwal. Selain mengecek platform, Anda juga dapat mengecek grup yang tersedia, baik dari WA maupun Telegram. Pertanyaan selanjutnya, saya belum mendapatkan konfirmasi dari pihak akademik atau dosen di kampus terkait konversi SKS dari perkuliahan Future Skills. Lantas bagaimana? Apakah saya bisa mengonversi di semester selanjutnya? Atau saya tetap harus mengonversi di semester tersebut yang sudah berjalan? Nah, jawabannya sebetulnya teman-teman bisa mengupayakan untuk konversinya dilakukan di semester selanjutnya. Jadi kalau sekarang sudah semester genap, teman-teman bisa mengklaim di semester ganjil tahun ajaran selanjutnya. Dan tentunya dengan skema yang sama
yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya di sesi onboarding ini dengan cara mengecek kembali konsultasi ke akademik di kampus Anda. Nah, ada pertanyaan juga apabila teman-teman mengikuti lebih dari satu kelas. Karena saya yakin Future People ini semuanya semangat mengikuti program perkuliahan Future Skills Batch ke-7 dan pasti ada banyak teman-teman Future People yang lebih dari satu kelas. Nah, apakah bisa kemudian mengkonversi seluruh kelas tersebut ke dalam SKS? Jawabannya, khusus bagi mahasiswa UGM, bisa. Tapi dengan syarat, tiap mata kuliah hanya dapat mengakomodir konversi satu kelas saja. Sehingga kalau Anda mengikuti 2 kelas dari SM Hishab atau Shopee, yang mana keduanya berada di dalam mata kuliah kewirausahaan sosial, teman-teman hanya dapat mengklaim satu kelas saja yang akan dikonversi ke SKS. Seperti itu. Nah, bagi mahasiswa non-UGM, bagaimana? Tentunya persyaratan mata kuliah ini tidak sepenuhnya berlaku di setiap kampus dengan sama dan ada perbedaan. Oleh karena itu, kami menyarankan bagi teman-teman Future People semua untuk selalu berkonsultasi ke pihak akademik ataupun dosen yang terkait agar Anda dapat memastikan berapa jumlah SKS yang dapat Anda klaim di mata kuliah ataupun program Future Skills Batch ke-7 ini. Baik, itu tadi sesi Frequently Asked Questions. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peserta Future People yang sudah berhasil melewati proses seleksi dan sudah diterima menjadi peserta Future Skills Batch ke-7. Saya harap teman-teman dapat mengikuti program perkuliahan dengan lancar dan juga dengan komitmen yang bersungguh-sungguh agar senantiasa mengikuti kelas dari awal hingga akhir dan nantinya mendapatkan sertifikat. Dan tidak hanya itu, tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sharing knowledge dengan teman-teman di kelas. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti sesi onboarding dan sampai jumpa di kelas Future Skills Batch ke-7. Dadah!